Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Rahmawati dari Program Studi Manajemen semester 3 kelas A1 dengan NIM 22201020050. Di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi yang berjudul Bisnis dan Sistem Moneter Internasional yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Ekonomi Manajerial, yang diampu oleh Ibu Herlinda Maya Kumalasari, SE.MM. Sistem moneter internasional dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional, dan neraca pembayaran, atau dapat diartikan sebagai pengaturan atau kesepakatan formal antar negara terkait nilai tukar masing-masing mata uang negara dunia terhadap mata uang lain. Jadi sederhananya, sistem moneter ini berhubungan dengan nilai mata uang dan perbandingannya. Sistem moneter internasional terdiri dari kebijakan dan pengaturan resmi yang terkait dengan pengaturan untuk nilai tukar, pembayaran internasional saat ini, dan arus modal internasional, cadangan internasional, termasuk sekumpulan institusi, aturan, standar, dan konvensi yang mengatur operasinya. Banyak negara maju dengan nilai tukar fleksibel telah mengurangi kepemilikan cadangan mereka sebagai persentase dari PDB selama era pasca Bretton Woods. Sebaliknya, fitur penting dari sistem moneter internasional selama dekade terakhir adalah mengakumulasi secara cepat cadangan internasional mereka di negara berkembang, sejalan dengan peningkatan ketidakseimbangan transaksi berjalan. Sistem moneter internasional saat ini telah memfasilitasi ekspansi besar-besaran terhadap pertumbuhan global, peningkatan perdagangan global, integrasi keuangan internasional, peningkatan pertumbuhan tahunan PDB secara global yang pesat, dan serta peningkatan aset asing. Globalisasi khususnya dalam bentuk perdagangan dan investasi asing secara langsung, foreign direct investment, telah memungkinkan berbagai negara secara global mendapatkan keuntungan dari akses ke pasar internasional, transfer teknologi, dan peningkatan spesialisasi, mewujudkan keunggulan komparatifnya dalam memproduksi produk unggulannya. Sistem moneter internasional diawasi oleh serangkaian institusi yang kompleks dan berkembang yang berusaha untuk membangun dan mempromosikan kepatuhan terhadap berbagai aturan, standar, dan konvensi yang baik dalam hal kebijakan makroekonomi dan sektor keuangan. Tujuan menyeluruh dari arsitektur keuangan global ini adalah untuk menjaga stabilitas keuangan dan moneter global. Berbagai institusi kunci yang memantau dan mengawasi sistem moneter internasional seperti International Monetary System atau IMF, Bank for International Settlement atau BIS, Financial Stability Board atau FSB, dan G20. Beberapa fungsi sistem moneter secara umum adalah sistem moneter berfungsi sebagai yang pertama, pengatur nilai dan jumlah uang yang beredar di suatu negara. Yang kedua, mengendalikan laju inflasi. Yang ketiga, mendorong stabilitas ekonomi suatu negara. Yang keempat, memperkuat perekonomian negara secara umum. Yang kelima, menentukan arah kebijakan keuangan suatu negara. Dan yang keenam adalah mengendalikan tingkat suku bunga. Yang ketujuh, memajukan perekonomian suatu negara. Nah, fungsi sistem moneter di dalam suatu negara diatur dan dikendalikan oleh lembaga keuangan negara. Di Indonesia, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan adalah dua lembaga yang menentukan arah kebijakan sistem moneter. Tujuan sistem moneter internasional. Yang pertama, mengatur transaksi keuangan antar negara agar tidak ada negara yang dirugikan. Yang kedua, membantu negara-negara dunia ketiga untuk beradaptasi dengan keuangan internasional yang dinamis. Ketiga, membangun sistem transaksi yang saling menguatkan antar negara.
Yang keempat, mendorong transaksi perdagangan antar negara maju dengan negara berkembang. Yang kelima, mengawasi dan mempermudah penukaran valuta asing. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan dan di seluruh dunia. Sejarah sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional telah mengalami evolusi sepanjang sejarah. Setelah Perang Dunia II, terbentuklah Bretton Woods System pada tahun 1944 yang mengikat mata uang utama ke emas. Namun, pada awal tahun 1970-an, sistem ini runtuh dengan penghapusan keterkaitan dolar AS dengan emas. Sejak itu, kita telah melihat perkembangan seperti fluktuasi nilai tukar bebas dan penciptaan dana moneter internasional atau IMF untuk menjaga stabilitas moneter global. Sistem moneter internasional memiliki peran sentral dalam ekonomi politik global. Sejak akhir abad ke-19, awal pembentukan sistem moneter internasional melalui berbagai transformasi dalam mengantisipasi berbagai perubahan situasi politik dan ekonomi internasional. Perubahan paling dramatis adalah pada saat krisis pengintegrasian sistem moneter internasional selama periode Perang Dunia. Sistem penetapan kurs mata uang. Yang pertama, free float atau mengambang bebas. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs, misal inflasi, pertumbuhan ekonomi. Inflasi akan digunakan oleh pasar dalam mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan. Jika variabel tersebut berubah atau penghargaan terhadap variabel tersebut berubah, kurs mata uang akan berubah. Sistem mengambang bebas juga disebut sebagai clean float. Yang kedua, float yang dikelola atau managed float. Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Sistem float yang dikelola, yang sering disebut juga sebagai dirty float, dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Bank sentral kemudian akan melakukan intervensi jika kurs yang terjadi di luar batasan yang telah ditetapkan. Beberapa bentuk intervensi yaitu menstabilkan fluktuasi harian. Bank sentral melakukan cara ini dengan tujuan menjaga stabilitas kurs agar perubahan kurs cukup teratur. Menunda kurs atau leaning against the wind. Melalui cara ini, Bank sentral melakukan intervensi dengan tujuan mencegah atau mengurangi fluktuasi jangka pendek yang cukup tajam yang diakibatkan oleh kejadian yang sifatnya sementara. Yang ketiga, kurs tetap secara tidak resmi atau unofficial pegging. Melalui cara ini, Bank sentral melawan kekuatan pasar dengan menetapkan kurs mata uangnya. Yang keempat, perjanjian zona target tertentu. Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersama-sama dalam wilayah kurs tertentu. Jika kurs melewati batas atas atau batas bawah, Bank sentral negara yang bersangkutan akan melakukan intervensi. Yang kelima, dikaitkan dengan mata uang lain. Sekitar 62 negara dari 162 negara anggota IMF mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya. Sebagian mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang negara tetangga. Yang keenam, dikaitkan dengan kelompok mata uang lain. Sekitar 21 negara mengkaitkan mata uangnya terhadap kelompok mata uang lainnya. Ketujuh, dikaitkan dengan indikator tertentu. 2 negara, Chili dan Nicaragua, mengkaitkan mata uangnya terhadap indikator tertentu seperti kurs real efektif, kurs yang telah memasuki inflasi terhadap partner dagang mereka yang penting. 8.
sistem kurs tetap. Di bawah sistem kurs tetap, pemerintah atau bank sentral menetapkan kurs secara resmi. Kemudian bank sentral akan selalu melakukan intervensi secara aktif untuk menjaga kurs yang telah ditetapkan tersebut. Jika kurs resmi dirasakan sudah tidak sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi negara tersebut, devaluasi atau revaluasi dilakukan. Cara yang bisa dilakukan selain devaluasi adalah yang pertama, pinjaman asing, yang kedua, pengetatan, yang ketiga, pengendalian harga dan upah, yang keempat, pembatasan aliran modal keluar. Cara melakukan transaksi internasional. Yang pertama, pembayaran dengan surat wesel dagang, commercial bill of exchange atau commercial draft atau trade bill. Yang kedua, kompensasi pribadi. Yang ketiga, pembayaran tunai. Yang keempat, pembayaran dengan letter of credit. Yang kelima, pembayaran kemudian atau rekening terbuka, open account. Contoh sistem moneter. Contoh sistem moneter di Indonesia menganut sistem moneter free floating, artinya kurs nilai tukar rupiah tergantung pada kekuatan pasar. Global moneter Indonesia belum terlalu kuat, tetapi mulai stabil dengan kisaran pertumbuhan ekonomi sekitar 4,5 sampai 5,5%. Secara khusus, Indonesia juga memiliki sistem moneter syariah yang berlandaskan hukum Islam. Berbeda dengan moneter konvensional, sistem syariah dapat berdiri sendiri karena tidak terpengaruh pada tingkat suku bunga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf dengan salah kata ataupun salah ucap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.